Baik, sebelum melanjutkan alur film berikutnya, saya sarankan untuk menonton episode pertamanya biar susunan ceritanya tidak paciweh. Silakan, linknya sudah saya simpan di deskripsi. Elodie yang terjatuh dari gua kristal ini akhirnya bisa selamat kemudian dengan susah payah dicampur rasa ketakutan yang menjadi tak ada alasan menyerah untuk terus berusaha demi terbebas dari cengkraman makhluk terkutuk itu. Dan rupanya petunjuk atau arahan yang tertulis di dinding goa itu tidak sesuai dengan kenyataannya karena posisi pintu tersebut berada di bukit batu yang sangat terjal yang tak mungkin bisa dilalui. Dengan rasa putus asa dan kekecewaan yang diderita Elodie mencoba menenangkan diri sambil berpikir apa yang selanjutnya harus dilakukan. Tak lama terdengar komplotan kuda yang jauh di bawah sana. Spontan hatinya tergugah kembali, memberi harapan untuk mencoba meminta pertolongan. Namun tiba-tiba makhluk laknat itu muncul kembali dan berusaha menerkamnya yang membuat Elodie makin shock. Bisa kita simpulkan dari semua ucapan-ucapan makhluk ini tak hanya meminta tumbal belaka, tetapi seolah menyimpan dendam yang sangat kuat dalam dirinya. Ya, itu cuma pendapat saya saja, mungkin. Lanjut. Kemudian makhluk itu kembali mencoba menyemburkan larva untuk membunuh Elodie. Namun tiba-tiba ada suara di bawah sana memanggil Elodie yang membuat si naga itu merasa terganggu. Kemudian dengan cepat pergi meninggalkan tempat tersebut. Kedengarannya suara yang memanggil tadi berpindah ke dalam gua yang membuat penasaran. Maka dengan cepat masuk kembali melewati jalan yang lainnya. Rupanya dia adalah Raja Bayport atau ayahnya sendiri yang sengaja datang untuk menyelamatkan Elodie dengan membawa beberapa prajuritnya. Saat menyusuri terowongan, tak sengaja Elodie menemukan 3 kerangka anak naga yang mirip seperti fosil dan sebuah mahkota raja yang dikelilingi sejumlah emas. Perlahan, Elodie kembali berhalusinasi, mencoba melihat ke masa lampau apa sebetulnya yang sudah terjadi. Ya, dengan kejadian itu mulai terungkap jelas bahwa semuanya berawal dari perbuatan terkutuk Raja Aurea beserta prajuritnya di masa lampau. Karena telah membunuh 3 anak naga itu, maka sebagai gantinya Raja Aurea dan si naga membuat perjanjian kalau hanya membunuh si Raja Aurea saja, bagi si naga itu tidaklah sepadan. Maka dari itu dia ingin menukar ketiga anaknya dengan keturunan yang berdarah bangsawan dari Raja Aurea di setiap generasi ke generasi untuk memberikan tumbal sebagai persembahan. Kemudian Elodie melanjutkan perjalanannya untuk menemui ayahnya. Walaupun namanya berulang kali terus dipanggil, tetapi Elodie berusaha untuk tidak menjawabnya karena jika suaranya terdengar maka si makhluk laknat itu bisa dengan cepat menerkamnya kembali. Rupanya benar saja, satu persatu prajurit itu dijadikan pelampiasan amarahnya, dibawa terbang lalu dibantingnya hingga modar. Why are you here? I'm here for my daughter. Tak ingin tinggal diam begitu saja, lalu dengan cepat Bayport segera melepaskan pedangnya berlari ke arah si naga. Tapi percuma saja, penyerangan ini dianggap mainan belaka bagi si makhluk laknat ini. Dengan jiwa terancam, si naga tidak ingin membunuhnya begitu saja, lalu dijadikan sebagai umpan untuk memanggil Elodie yang tercium keberadaannya, walaupun si Bayport tidak yakin kalau anaknya masih hidup.
Elodie's still alive? Call her. Call her. Di tengah ancaman makhluk yang menakutkan itu, barulah Bayford mengatakan dengan jujur dan menyesali bahwa dia rupanya yang telah menyerahkan Elodie kepada Raja Aurea dengan imbalan yang disepakati. I have made a horrible, but I can't. To sacrifice the one thing I love. Namun, rupanya sampai pernikahan usai, janji itu tidak dipenuhi oleh Raja Aurea alias di PHP-in. Mendengar pernyataan ini, Elodie hanya bisa menangis getir tanpa suara. Sebagai rasa penyesalannya, Bayford tidak ingin kehilangan Elodie yang kedua kalinya, lalu mencoba mengkelabui si naga. Elodie! Hear me! I am your father! You will obey me! Do not come out! Ya, akhirnya si Bayford dikeremas seperti layaknya kerupuk dalam bubur kerekes. Dan hal ini disaksikan langsung Elodie yang berada di balik dinding dengan perasaan sakit melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Rupanya, satu prajurit masih tersisa dan berhasil mencuri perhatiannya saat berusaha melarikan diri. Dalam situasi darurat ini, kemudian Elodie dengan cepat memberanikan diri menghampiri ayahnya yang tengah sakaratul maut. Forgive me. Use the ropes. Your stepmother, Florian. Si ayah menyarankan agar segera melarikan diri melewati tali yang dipergunakannya karena Floria dan ibu tirinya sudah menunggu di sebuah kapal untuk menjemput pulang. Di dalam momen yang sesingkat-singkatnya tatkala si naga sedang memburu si Angkel Mutu, maka dengan cepat Elodie nerekel ke sebuah tambang untuk melarikan diri. Namun lagi-lagi si naga mengetahui pergerakannya kemudian kembali mengejar Elodie yang tengah berhasil keluar dari gua tersebut. Dengan penuh ketakutan, kemudian Elodie menaiki kuda berlari kencang paparetot patpetrot menghindari ancaman si naga yang semakin murka melancarkan semburan api dengan membabi naga ke seluruh jagat raya karena dirasa Elodie telah berhasil melarikan diri, sehingga kejadian ini bisa dilihat dan disaksikan langsung oleh kedua Raja Aurea dari arah kastil dengan langit merah menyala. Dan ini adalah pertanda buruk pula bagi keselamatan rajanya. Maka dengan begitu, Ratu Aurea segera menculik Floria secara paksa dari tangan ibu tirinya yang tengah menunggu kedatangan Elodie di sebuah kapal. Seize her. You can't. That's a daughter. Sementara Elodie yang terbebas dari belenggu si naga spontan didatangi si ibu tiri mengabarkan kejadian yang dialami Floria. Where's Floria? They took her to the king. Tanpa banyak cincong dan berjigong-jigong, secara tiba-tiba si ratu bertindak sendiri tanpa menghormati aturan upacara ritual dan tek-tek bengek lainnya untuk selanjutnya menjadikan Floria sebagai tumbal, walaupun hal itu ditentang langsung oleh sang pangeran. Mother, enough! She's too young. Tak ingin si naga semakin murka dan berakibat buruk pada dirinya, kemudian tangan Floria didodet dan disatukan dengan darah miliknya. Kemudian dibuang begitu saja layaknya jagal pasar memotong ayam sayur saat menjelang lebaran. Edan kejam eta dikau. Elodie yang dalam keadaan panik pun dengan cepat mendatangi tempat di mana pertama kali dia dilemparkan, sehingga dengan mudah bisa menemukan Floria yang tengah dalam ketakutan. Tapi sayang sekali, rupanya makhluk laknat itu sudah lebih dulu membawa Floria dalam genggamannya. Dari berbagai peristiwa dan kesengsaraan serta petunjuk yang didapat selama berada di dalam goa, menjadikannya pribadi yang pemberani dan bisa membaca kelemahan dari makhluk itu. Your sister will come for you. Perlahan, jebakannya mulai tercium dan dihampiri sehingga kesempatan ini dimanfaatkan Elodie untuk membawa Floria. My leg.
Ya, rupanya Elodie sudah berada di depannya dengan sebuah ujung pedang yang tertuju persis ke arah bola mata si naga dalam situasi yang saling menyimpan dendam. I know what they did. I know they killed your children. He came unprovoked. We are not their daughter. Dari sinilah Elodie mulai menceritakan kejadian yang sesungguhnya, termasuk pembunuh ketiga anaknya yang selama ini si makhluk hanyalah mendeteksi penciumannya lewat aroma darah bangsawan saja, dan mengecap semua putri yang ditumbalkan adalah keturunan dari Raja Aurea. Tapi pernyataan ini sama sekali tidak digubris, malah si naga semakin emosi dan kembali menyemburkan larva ke tubuh Elodie yang menyakitkan. Elodie berusaha mengambil sebuah pedang yang dilemparkan Floria, tapi sayang sekali si naga lebih cepat menangkapnya dan kembali menyakiti Elodie dengan menusuk kuku tajam ke tubuhnya, yang kemudian dibalas Elodie dengan menancapkan pisau persis ke bola matanya. Cos! Dengan berbagai perlakuan juga penderitaan yang harus dirasakan, Elodie berusaha terus bangkit dari situasi yang menegangkan ini, yang keduanya sama-sama terluka. Sambil berjalan di depannya, perlahan Elodie terus mencari cara agar bisa terbebas dari cengkraman makhluk terkutuk ini. Hingga akhirnya Elodie memerintahkan si naga untuk secepatnya menyemburkan larva ke arah tubuhnya sebagai bentuk balas dendam. Maka dengan senang hati, tanpa mikir panjang, si naga pun menuruti, dan apa yang terjadi? Your kind were never. Ya, rupanya ini adalah jebakan ternyata yang sudah direncanakan sedemikian rupa, sehingga si naga terpaksa harus merasakan ludah sendiri yang aromanya sangat bau naga dan membakar tubuhnya sendiri. Dan seketika itu, si naga langsung ngajeng-jehe, terbaring lemas. Maka inilah saatnya yang tepat untuk menunjukkan goresan tangan yang dimiliki Elodie, Floria, dan para putri lainnya yang sudah menjadi korban atas kelicikan serta kekejaman Raja Aurea, dengan memanipulasi dan menyatukan darahnya sehingga yang dapat tercium si naga adalah darah bangsawan atau keturunan dari Raja Bangsat itu. All of us did. That is how they make us royal. That is the blood you smell. You've been killing innocent daughters just like they did. Perlahan, barulah si naga sadar dan mempercayai bukti nyata yang diceritakan Elodie, bahwa dirinya dan ketiga anak-anaknya termasuk semua putri-putri yang sudah terbunuh adalah korban dari kebiadaban mereka yang sengaja menipu dan mengkelabuinya. Mendengar pernyataan ini, membuat si naga spontan merasa bersalah, lalu memerintahkan Elodie agar membunuhnya. Elodie tidak tega untuk melakukan hal itu. Kemudian Elodie mengambil beberapa ulat menyala untuk menyembuhkan semua lukanya. Si Raja dan Ratu Aurea yang sudah mengetahui kejadian ini tidak ingin hidupnya bernasib buruk, maka segeralah mengadakan ritual persembahan putri berikutnya demi keselamatan di tengah amukan si naga. Selang beberapa lama kemudian, datanglah Elodie dengan roman santai berjalan menuju mempelai wanita. Hal ini jelas membuat si Henry dan si Ratu bingung karena melihat Elodie masih hidup. You must believe me, I haven't slept a moment since You tried Tak ingin nasibnya menimpa orang lain, maka Elodie menyarankan kepada si calon pengantin yang baru untuk segera pergi meninggalkan istana dengan membawa keluarganya. take your family. It's enough, Henry. You know nothing. And run. Jelas, hal ini membuat si Ratu kesal dan marah. This is the end of your Akan story. tetapi, Elodie hanya bisa tersenyum santai sambil berjalan meninggalkan istana tersebut. Namun tiba-tiba, seketika saja si naga muncul dengan wajah penuh angkara murka, dengan sorot mata tajam menyimpan dendam yang sangat dalam yang terpendam selama ratusan tahun dalam benaknya. Tak ingin menunggu lama, maka si naga langsung menyeburkan larvanya membakar semua keluarga raja beserta istananya. Cerita pun berakhir.
Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Permios.